Shalom, selamat beribadah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi jemaat IAPC Indonesia, American Presbyterian Church Maryland. Firman Tuhan pada ibadah minggu ini terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21 dengan tema Tergeraklah Hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Dan kini saatnya Tuhan kami boleh beribadah pada minggu ini, memuji, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan Engkau. Bahkan juga Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami. Jadikan hati kami tanah yang subur, di mana firman Tuhan yang ditabur boleh bertumbuh, berakar dan berbuah, bahkan berbuah-buah lebat. Ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Matthew 14, verses 13 through 21. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. As the evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it is already getting late. Send the crowds away so they can go to the village and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. "Bring them here to me," he said. And he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves
and the 2 fish and looked up to heaven, and he gave thanks and broke the Bapak Ibu yang loaves. Then dikasihi he gave Tuhan, them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over, and the number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats ini diawali dengan situasi di ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia. Yesus mendengar berita dari para murid Yohanes Pembaptis bahwa Yohanes Pembaptis sudah mati dipenggal oleh Herodes dan kepalanya dipersembahkan kepada Herodian istrinya yang pernah dinasehati oleh Yohanes Pembaptis. Mereka baru saja menguburnya. Setelah mendengar itu, Yesus menyingkir. Beberapa kejadian dalam Alkitab diceritakan tentang Yesus menyingkir. Nah, ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada kumpulan orang banyak yang mengulurkan tangan, minta tolong. Baik karena sakit secara fisik maupun sakit secara psikis, putus asa. Belas kasihan itulah yang membedakan Yesus dan para muridnya. Rasa empati dan perhatian bagi orang yang sedang membutuhkan. Suatu emosi yang mendalam, yang tertuju kepada orang yang sedang mengalami masalah. Bagaimana dengan para murid? Awalnya, para murid cemas dengan kondisi tersebut. Dia minta Yesus untuk menyuruh mereka pulang. Namun respon Yesus justru menyuruh mereka untuk memberi orang banyak itu. Kamu harus memberi mereka makan. Jawaban Yesus ini mengagetkan. Para murid mulai menghitung-hitung uang yang ada. Mustahil untuk memberi semua orang makan. Murid lain yang bernama Andreas Filipus ikut coba menjawab suruhan Yesus dengan membeberkan fakta-fakta secara pesimis. Murid-murid juga melihat hal yang sama. Murid-murid peduli, kasihan mereka. Sudah malam, belum makan. Tapi kepedulian baru sampai pada tahapan simpati, kasihan. Tuhan suruh mereka pulang. Tempat ini Tuhan suruh mereka pulang. Tempat ini sunyi. Sudah malam, gak ada yang jual makanan. Murid-murid ingin menyelesaikan persoalan itu dan menyuruh mereka pulang. Tapi Yesus katakan, mereka harus diberi makan. Bukan mereka harus makan. Kalau mereka harus makan, siapa yang memberi tidak masalah. Tapi ini mereka harus diberi makan. Diberi berarti ada yang memberi. Dalam Lukas, Filipus langsung mengkalkulasi kalau diberi roti 5.000 akan habis 200 denar. Itu pun hanya kebagian sedikit. Tidak ada yang kenyang. Dari mana uangnya? Di mana belinya? Dia mengandalkan pikiran, perhitungan, kalkulasi, pertimbangan, stoknya, kecukupannya, dan akan jatuh pada kesimpulan tidak mungkin, impossible. Tuhan Yesus peka akan keadaan orang banyak. Tuhan Yesus memerintahkan kita, muridnya, untuk melakukan sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan sesuatu dalam rangka kepedulian kepada orang lain, kita sering mengandalkan kekuatan sendiri dengan kalkulasi dan pertimbangan sendiri. Kita sering melihat mendengar masalah atau pergumulan penderitaan orang, kita katakan,
Aduh kasihan. Kiapa begitu? Dodo. Itulah kira-kira logat yang kita biasa kita dengarkan. Ini memang baik, ada kepedulian, tetapi belum cukup. Ini baru level simpati, baru dalam tahapan pernyataan, perkataan, perasaan welas asih kasihan, ikut bersedih atas penderitaan yang menimpa. Belum termasuk dalam kategori ataupun tindakan lanjutannya, yaitu langkah. Lebih tinggi dari simpati namanya empati. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, lalu mengandalkan dirinya jika di posisi orang yang sedang mengalami penderitaan itu. Melalui kisah ini, Yesus berbagi nilai kehidupan, yaitu belas kasihan yang dilakukan dengan tindakan nyata. Perhatikan para murid terhadap kebutuhan orang banyak. Tidak cukup sampai di situ. Keputusan untuk menyuruh mereka pulang hanya berdasarkan pikiran, bukan hati. Dari mana biayanya, bagaimana mencukupinya, berbagai pertimbangan rasional, logika lebih mengemuka. Saudara, besar kecil ketersediaan atau kemampuan finansial membuat kita kadang gentar untuk melakukan sesuatu. Dan bukan cuma itu, juga meragukan kekuatan Allah. Mana mungkin adalah perkataan yang menyangkal kekuatan Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Itu pengakuan-pengakuan yang menafikan berkat-berkat Tuhan. Sementara Tuhan menghendaki agar kita membawa segala yang ada pada kita kepadanya untuk diberkati, dijadikannya cukup. Yesus menghendaki agar kita mengandalkan Tuhan. Yesus peduli, mau berbagi. Bahkan dirinya dia berikan bagi keselamatan dunia. Namun apakah kita yang telah menerima kepedulian Allah, kepedulian Yesus, juga telah meneladani apa yang diperbuatnya? Yesus mengajarkan agar kita mau berbagi yang kita punya bagi orang lain. Apa yang kita bagi? Kita mungkin langsung berkonotasi tentang uang. Padahal Tuhan Yesus mempercayakan talenta kepada kita. Apa itu talenta? Talenta itu ada banyak, berupa karunia, kemampuan, kesempatan, potensi, waktu kita, intelektualitas kita, kondisi emosional kita. Nah, itulah kepercayaan yang untuk kita jalankan, kita usahakan, kita bagikan. Ini bukan tentang besar kecilnya yang kita punya. Setiap kita dipercayakan menjalankan talenta untuk dipertanggungjawabkan. Talenta apa saja yang harus kita bagikan? Kalau dia punya talenta melayani, karunia melayani, baiklah dia melayani. Kalau ada yang mengajar, bagikanlah pengetahuannya, ajarlah. Lakukan dengan ikhlas, tulus, dan rajin. Dua kategori itu, tulus dan rajin. Kalau punya kemampuan materi atau intelektualitas, bagikan. Kalau punya kesempatan, bagikan. Kalau punya waktu, bagikan waktu. Banyak hal yang bisa kita bagikan. Dalam hal memberi makan, apa yang sering terjadi? Sebelum kita mau serahkan ke gereja misalnya, pikiran sudah digoda iblis. Jangan-jangan gak disampaikan. Bahkan dia menarik-narik pikirannya. Jangan kasih, jangan kasih. Akhirnya tidak jadi dikasih. Besoknya dia bilang, pikirkan lagi.
kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Ya. Diulur, ditarik. Diulur, ditarik. Masih dianggap lebih baik daripada ditarik, diulur. Ditarik, diulur. Sama-sama nggak berguna. Diperlukan ketulusan dalam memberi. Dan kepercayaan kepada gereja, kepada lembaga yang diberi. Berbelas kasihan merupakan bagian daripada proses dalam pengambilan keputusan. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Muridnya menjawab dengan nestapa, yang ada pada kami hanya ini Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak mengatakan dengan optimis, ini Tuhan 5 roti 2 ikan. Perkataan hanya menunjukkan pesimisme. Kita sering mendengar lagu, hanya ini Tuhan persembahanku. Diterjemahkan, cuma segini Tuhan yang aku punya. Jujur, apakah demikian? Kalau pertimbangan dari pikiran, maka keputusannya bubarkan saja, pulangkan. Pikiran kita bilang tidak cukup, bubarkan saja. Kemudian tangan kita bergerak, maaf, sudah malam, silahkan pergi cari makan sendiri. Sambil tangannya bergerak, pulang. Inilah proses pengambilan keputusan para murid yang menggunakan pikiran. Dalam dunia bisnis, proses pengambilan keputusan ini lebih banyak menggunakan pikiran, bukan hati. Intelligent design and choice. Ilmu decision making process. Pertama, dilakukan pencarian informasi, pakai berbagai model bisnis, desain, setting alternatif, pilih alternatif yang terbaik, yang paling menguntungkan dirinya tentunya. Dengan sedikit biaya, sedikit risiko, untung sebanyak-banyaknya. Pertimbangan para murid, 200 dinar itu banyak. Untuk beli roti 5.000 orang, mana cukup? Kalau proses pengambilan keputusan berdasarkan pikiran, itu adalah kalkulasi yang sering menghambat tindakan. Di mana peran hati? Hampir tidak ada, atau hanya sedikit sekali dilibatkan, yaitu belief. Saudara, ada 3 hal yang membuat tindakan menjadi nyata. Your head, your heart, and your hand. Dari contoh proses keputusan bisnis di atas, hal yang pertama yaitu your head, pikiran kita, lebih banyak berperan dalam proses bisnis tadi. Bisa jadi 97% ya adalah oleh karena pertimbangan pikiran. Sedangkan paling melibatkan hati ya sedikit sekali. Bahkan mungkin tanpa melibatkan hati, ya, yaitu H yang kedua, your heart, langsung eksekusi by your hand. Tuhan Yesus mengajarkan hati. Kamu harus memberi mereka makan. Harus itu bukan pilihan, tetapi kewajiban. Tidak ada alternatif. Bagaimana menerjemahkan ini pada masa kini? Menolong, membantu, mengulurkan tangan. Saudara, krisis yang berkepanjangan oleh karena pandemi COVID-19 menyebabkan banyak saudara-saudara kita kekurangan dan kehilangan. Hilang keluarga, hilang pekerjaan. Pedih. Bahkan ada beberapa kasus yang mengambil paksa mayat COVID untuk dikuburkan sendiri. Karena tidak tega
walaupun banyak resiko di sana. Kalau kita melihat orang dalam masalah atau ditimpa malapetaka, apa reaksi kita? Ada beberapa alternatif. Ada yang bersimpati sambil mengatakan, kasihan, sabar ya Tuhan. Tuhan Yesus beri yang terbaik. Ada juga yang tidak acuh, tidak mau tahu. Bahkan ada yang menyalahkan. Dengan sinis dia komentar, salah sendiri. Tetapi Yesus ketika melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, tergeraklah hatinya. Yesus memakai istilah seperti domba yang tidak bergembala. Risiko kelaparan, kehausan, bahkan bila ada bahaya yang mengancam, tidak ada yang melindungi. Di Jogja ini, di samping ada beberapa pembagian sembako, kami menghubungkan berbagai aktivitas. Kami berinisiatif memfasilitasi, mengundang by Zoom beberapa aktivitas pelayanan. Tidak hanya komunitas yang ada di Jogja, juga yang ada di Jakarta. Setiap hari selalu ada komunitas yang bisa dihubungkan. Lakukan ibadah, tim doa dengan Zoom online. Oleh karena itu, saya kurang serak dengan gereja kami yang kehilangan pelayanan, tidak berbuat seperti ketika pelayanan onsite. Berbagai pelayanan dihentikan. Pelayanan kaum muda, kaum ibu, kaum lansia, kaum banyak hal. Walaupun sebenarnya bisa dilakukan secara online. Kami membantu gereja menghubungkan doa-doa pribadi ke dalam kamar-kamar doa virtual. Satu persatu bergiliran, persis sama ketika dilakukan pada ibadah onsite. Coba bayangkan, kalau ada yang ingin didoakan tetapi tidak bisa dilakukan oleh karena pembatasan jarak, usia, dan berbagai faktor dalam masa pandemi. Kita tidak bisa biarkan begitu saja. Apakah kita tidak tergerak hati kita untuk mengulurkan tangan, mendoakan, memberikan counseling kepada mereka? Dengan adanya pembatasan jarak oleh karena COVID-19 ini, seharusnya ini merupakan kesempatan besar untuk melakukan pelayanan yang lebih luas, lebih banyak. Bisa antar kampung, antar kota, bahkan antar negara. Secara jumlah viewer atau partisipan pasti lebih banyak. Di lembaga Yayasan Marturia yang kami biasa lakukan, kami melakukan pelayanan ke penjara tetap berjalan setiap hari Senin pagi melalui Zoom. Makanan kami drop melalui Gojek atau semacam Uber di sini. Ya, dia di penjara, mereka masuk dalam ruangan besar, kemudian dari handphonenya diproyeksikan di layar besar, kemudian suaranya dimasukkan ke dalam sound system. Jadi persis seperti dia di depan beribadah. Jadi tidak ada yang berbeda kecuali orangnya tidak hadir di tengahnya. Tetapi orang bisa dihadirkan suaranya dan fotonya, gambarnya, videonya. Pelatihan lakukan onsite. Memang sementara dihentikan. Tetapi lakukan upgrading, peningkatan kualitas pelayanan pengajaran yang dilakukan Zoom online. Demikian juga di dalam rapat mingguan, dan juga bahkan kami melakukan ibadah doa syafaat setiap malam dilakukan. Sehingga setiap malam itu paling tidak jam 10 malam baru selesai. Semakin banyak aktivitas pelayanan dengan adanya pandemi ini.
Makanya saya heran kalau ada orang yang bilang sudah bosan di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Markus 6 ayat 34 dikatakan, dalam kejadian yang sama yang dikatakannya, belas kasihan Yesus timbul karena orang banyak seperti domba tanpa gembala. Karena kebutuhan mereka, kebutuhan itu bukan hanya tentang kebutuhan jasmani. Sekali lagi saya katakan, bukan hanya kebutuhan jasmani semata. Yesus mengajarkan banyak hal. Markus 6 ayat 34. Terutama kebutuhan rohani. Di 1 Raja 22 ayat 17 katakan demikian. Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka itu tidak punya tuan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Belas kasihan Yesus ini karena ketiadaan gembala, pelayan. Kalau dibiarkan domba-domba itu tidak bisa pulang dan tidak selamat, bisa tersesat, tidak punya keselamatan. Keselamatan ini jauh lebih penting daripada sekedar makanan jasmani sesaat. Tuhan Yesus katakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pertanyaannya, siapa yang peduli? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah murid Yesus di masa ini. Kita juga hendaknya memiliki perasaan itu. Jika kita tahu ada akan melihat kesulitan, kebutuhan pertolongan di mana saja, kita digerakkan oleh belas kasihan. Ada yang tersesat, yang tidak tahu jalan keselamatan, tanggung jawab siapa? Tanpa adanya perasaan belas kasihan, kita tidak akan berbuat apa-apa. Bukan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak akan berarti tertutup kemungkinan untuk berbuat. Tetapi kalau dikatakan kalau tidak bisa, berarti akan berbuat kalau dia sudah bisa. Mungkin kita tidak punya kemampuan. Tetapi seberapapun itu pasti lebih banyak daripada yang dimiliki orang yang sedang membutuhkan. Ini bukan hanya tentang makan, tetapi tentang talenta yang dipercayakan kepada kita. Talenta itu berupa karunia, berupa kemampuan, kesempatan, ada potensi yang Tuhan berikan, ada waktu yang Tuhan berikan, intelektualitas yang Tuhan berikan. Kepercayaan itu kita jalankan, kita usahakan. Ini bukan masalah tentang besar kecilnya talenta yang kita punya. Jangan pernah terpikir oleh kita bahwa jika kita memberi makan, maka orang itu akan jadi malas dan bergantung pada kita. Kalau kita mulai berpikiran semacam ini, kita tidak akan pernah bergerak. Percayalah. Mulailah dari hati yang tergerak oleh belas kasihan. Di mana saja ada belas kasihan, di situ ada kepekaan yang terwujud dalam pelayanan. Di masa pandemi ini, kita dipanggil menyatakan kepedulian kita, meneladani Yesus. Mari kita ikut teladan Yesus, peduli terhadap sesama. Tetaplah berbagi apapun yang kita punya. Serahkan kepada Tuhan untuk diberkati. Serahkan kepada Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Seruan yang dulu masih sama sampai sekarang. Kata Yesus, siapa yang akan kuutus?
baiklah kita masing-masing meresponnya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami merasa kurang peka, terlalu banyak mengandalkan pikiran kami. Ajar kami Tuhan untuk berempati terhadap masalah orang lain. Berikan kami Tuhan untuk tergerak melakukan tindakan nyata terhadap empati kami, bukan hanya tinggal dalam perkataan kami. Ajar kami Tuhan memahami kesulitan yang dialami orang di sekitar, atau orang-orang di kampung kami, atau dimanapun mereka berada. Perlengkapi Tuhan Yesus, dan mampukan kami untuk melakukan empati kami, terutama kemampuan untuk memberitakan Injil, kemampuan untuk berkonseling. Berkati kami Tuhan Yesus, agar kami mampu bertanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengajaran yang Tuhan berikan, agar kami semakin peka lagi menggunakan hati kami. Tergeraklah hatiku. Dalam nama Yesus. Amin.